Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, dalam kesempatan kali ini perkenalkan, saya MDP Maulana, saya mahasiswa ITSI Medan, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pabrik, yang mana kita akan membahas mengenai program praktek kerja lapangan 2 saya, yang mana tujuan dari buat video ini adalah untuk sebagai pengganti ujian PKL 2 saya. Oke. Dalam kesempatan PKL 2 saya ini, saya berada di Aceh Tamiang. Kemudian untuk perusahaannya perusahaan PT Bumi Samaganda Aceh Tamiang. Oke. Dalam PKL 2 saya ini, apa saja sih yang saya sudah dapat di PT BSG ini, Bumi Samaganda ini? Oke, saya akan menjelaskan. Nah, di sini kami diberi tugas khusus, yang mana tugas khusus itu diberi per orang, dan saya mempunyai judul atau tema. Temanya itu adalah boiler, stasiun boiler. Kemudian saya mengambil judul yaitu adalah norma-norma air umpan boiler dan kebutuhan air umpan boiler per jamnya. Oke, itu judul saya. Kemudian balik masuk ke penjelasan. Sebelum air masuk ke dalam boiler, seharusnya air itu sudah melewati proses atau tahapan-tahapan untuk standarisasi air yang masuk ke dalam boiler, dengan maksud tujuan agar air ini tidak merusak komponen-komponen yang ada di boiler. Diharapkan dengan standar air ini dapat memperpanjang umur atau menjaga efisiensi dari boiler itu sendiri. Adapun norma-norma dari air umpan boiler itu sendiri adalah, yang pertama adalah pH. pH di sini adalah 8,5 sampai 9,5. Kemudian kesadaran total, max-nya itu adalah 5. Kemudian silika, max-nya itu adalah 150. Oksigen terlarut adalah 1,0. Kemudian P alkalinity adalah 200 sampai 600. Kemudian T alkalinity adalah max-nya 1200. TDS adalah 1800 sampai 2000. Kemudian fosfatnya adalah 20 sampai 80. Nah, dari norma-norma tersebut, apabila didapatkan atau diambil sampel dari air boiler itu sendiri, didapatkan kandungan air yang melebihi dari standarisasi air umpan boiler itu, maka akan dilakukan namanya blowdown atau penggantian air umpan boiler. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama adalah untuk menstandarisasi air yang terkandung di dalam boiler. Nah, dengan standar kembali yang tadi, itu akan membuat umur boiler itu lebih panjang, kemudian akan menjaga efisiensi dari boiler itu sendiri. Nah, apabila air itu tidak diganti atau tidak di-blowdown, akan berakibat kepada komponen-komponennya itu, yaitu adalah pipa superheater, yang akan mengakibatkan pada korosi atau kerak-kerak itu sendiri, yang akan berpengaruh pada penyumbatan dan kemudian bisa mengakibatkan yang lebih parah, itu adalah kebocoran. Sebelum kita jauh untuk menghitung kebutuhan air dalam boiler, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan air dalam boiler ini. Yang pertama, ada blowdown. Semakin banyak kita blowdown, maka kebutuhan air per jam itu akan semakin banyak. Kemudian kebocoran steam. Apabila kebocoran steam ini terjadi, maka otomatis umpan atau air umpan boiler ini semakin banyak, karena steam yang menjadi target kita itu tidak tercapai, dan otomatis air yang masuk dalam boiler itu semakin banyak. Nah, kemudian kebocoran air yang dimaksud sini kebocoran pipa gitu loh. Pipa, apabila kebocoran pipa ini terjadi,
otomatis air ini akan keluar dan akan berpengaruh pada penggunaan air boiler itu sendiri. Setelah kita mengetahui faktor-faktor penggunaan air, di sini kita akan menghitung kebutuhan air umpan boiler itu sendiri. Sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu 1 ton TBS memerlukan 600 kilo steam. Kemudian dengan pabrik PKS BSG ini mempunyai kapasitas 45 ton. Nah, di situ kita bisa tahu dengan perhitungan 600 dikali 45 sama dengan 27.000 kilo steam atau 27 ton steam per jam. Nah, sampai situ belum selesai. Ada lagi rumus untuk perhitungan umpan boiler. Itu kan kita menghitung steam. Nah, rumus untuk menghitung penggunaan air boiler itu adalah, rumusnya adalah 1/1 dikurang 1 per cycle sama dengan 1/1 dikurang 1/10 dikali 27. Nah, masuk kita ke dalam perhitungannya adalah 1/1 dikurang 10 sama dengan 1/0,9 dikali 27 sama dengan 30 ton per jam. Nah, dari rumus ini kita bisa mendapatkan bahwasannya penggunaan air boiler itu dalam 1 jam yaitu 30 ton per jam. Itu dengan kapasitas pabrik 45 ton. Oke, adapun alat-alat yang saya temuin di pabrik ini dengan pabrik sebelumnya di PKL1 saya adalah ada 2 alat yang memang berbeda. Yang dimana di PKL1 saya tidak menggunakan alat ini, namun di PKL2 saya ini menggunakan alat ini. Walaupun tujuannya sama, namun prinsip kerjanya juga beda. Yang pertama itu adalah tippler. Tippler adalah salah satu alat yang berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi TBR yang telah direbus. Kemudian dituang ke bans elevator menuju tracer. Setelah dituang, kemudian lori kembali ke tempat semula, yaitu di jalur rel, dan lori dikembalikan itu setelah keadaan dalam kosong atau tanpa rebusan TBS. Nah, di sini ada juga perhitungan mengenai waktu dari tippler ini menuangkan 1 lori. Oke, yang pertama adalah waktu penuangan per lori sama dengan kapasitas dibagi kapasitas olah dikali 60 menit. Waktu penuangan per lori 4,5 ton per 45 ton dikali 60 menit. Waktu penuangan per lori sama dengan 6 menit. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya setiap lori itu membutuhkan waktu 6 menit untuk penuangan di mesin tippler atau alat tippler. Alat yang kedua yaitu adalah dekanter. Pada dekanter terdiri dari 3 fase, yaitu minyak, air, dan solid. Dekanter bekerja berdasarkan gaya sentrifugal, terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang diam, canning, dan bagian yang berputar merupakan tabung atau bowl. Dengan putaran 3250 rpm, di dalamnya terdapat ulir skru conveyor dengan putaran sedikit lebih lambat dari putaran tabung. Akibat gaya sentrifugal, padatan bergerak ke dinding bowl dan didorong ke skru di bawah. Padatan dibuang, sedangkan cairan bergerak berlawanan arah dengan padatan. Di sini akan terjadi pemisahan lebih lanjut akibat gaya sentrifugal. Cairan dengan berat jenis yang lebih kecil, minyak, akan menuju ke poros dan dialirkan kembali ke CST. Sedangkan heavy paste dialirkan ke saluran pembuangan menuju parit pembuangan slat. Nah, kalau di PKS sebelumnya yang saya datangin, untuk pengolahan minyak itu tidak menggunakan dekanter, namun mempunyai centrifuge. Nah, adapun perbedaannya di sini adalah output dari alat dekanter ini. Outputnya itu sama seperti terkandung minyak, kemudian yang non minyak ini akan menjadi solid.
solid inilah yang akan menjadi pakan ternak. Pakan ternak sapi, kambing. Nah, dalam pemanfaatannya di pabrik ini, solid ini sendiri dibagikan ke masyarakat. Jadi siapapun yang ingin mengambil atau mempunyai hewan ternak, silahkan diambil, tidak dipungut biaya, ataupun yang penting diambil sendiri ke pabrik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hanya inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.